Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam para pemirsa pecinta Padepokan Jaya Hati. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah subscribe, like, share, dan komen Padepokan Jaya Hati. Dan semoga Anda semuanya diberi kesehatan, keberkahan, rezeki melimpah, keselamatan dunia akhirat. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada pemirsa channel Padepokan Jaya Hati yang ada di luar negeri, yang ada di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Amerika, Australia. Saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mendukung channel kami. Tidak usah panjang lebar, kami akan menarik sesosok goib yang bisa menceritakan sejarah tentang Gunung Sindoro. Kami minta doanya agar ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Saya tekankan sekali lagi bahwa channel kami bersinggungan dengan makhluk goib. Saya minta jangan 100% percaya dengan omongan makhluk goib, karena kebenaran itu hak mutlak Allah. Ya sudah, mari kita mulai. Siap, Mas Bil? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, makhluk goib yang mengetahui tentang sejarah Gunung Sindoro yang ada di Wonosobo, saya minta tarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah Subhadir Allah Sallallahu. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, dengan jelas, volumenya besar. Allah Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Allah. Selamat malam. Saya bicara dengan siapa ini? Golongan apa? Sin. Wujud Anda apa? Apa itu? Macan? Iya. Tadi sampai bertempat tinggal di mana? Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Sampai punya nama enggak? Siapa namanya? Maung Sindoro. Maung Sindoro. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Apabila makhluk yang
dalam tubuh mediator ini berbohong dan proses mediumisasi sampai selesai, otomatis tangannya terpotong-potong. Mohon maaf Mbak, tadi proses sampean kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu gimana kan prosesnya? Kamu yang ada kilatan cahaya. Kamu megang saya. Dari mati. Itu ada kilatan cahaya yang menarik sampean ya. Masuk ke dalam tubuh mediator ini. Sampean kenal Yosang yang Nurjati? Ada saya. Sampean mau ndak jadi pengikutnya? Sudah. Sampean udah muslim? Belum saya bertobat. Ada tugas. Belum di muslim. Jadi ada waktunya tersendiri ya. Iya. Tadi sampean namanya siapa Mbah? Mau Sindoro. Mau Sindoro. Ya panggil Mbah saja ya, biar enak. Ya. Sampean merokok enggak Mbah? Saya mau tidak merokok. Tidak merokok. Minum, makan? Ya makan pasti. Ya. Makanan minuman komplit yang disukai Mau Sindoro komplit di hadapan Allah. Moga Mbah diminum dan dimakan. Ya mau rokokan Mbah. Ini Mbak, tadi kan saya menarik makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang sejarah Gunung Sindoro Mbak. Dan sampai yang dihadirkan di sini, saya ingin mengetahui tentang sejarahnya. Monggo. Gunung Sindoro itu bersama dengan Gunung Sumbing sejarahnya, asal-usulnya. Gunung Sindoro sama dengan Gunung Sumbing berpasang. Pasangan ini suami istri apa kakak beradik? Kakak beradik. Sumbing itu kakaknya. Yang Sumbing kakaknya. Sindoro itu adiknya. Nah, itu prosesnya gimana kok bisa seperti itu? Iya. Dari zaman dahulu itu ada seorang petani daerah situ punya 2 orang anak. Yang lebih tua itu pipinya itu sumbing ke atas. Kelakuannya itu buruk. Keras kepala dan sombong. Suka membantah orang tua. Yang satunya itu adiknya itu orangnya lemah lembut, penurut. Bukti pekertinya itu baik. Pada suatu hari kedua anak tersebut disuruh oleh orang tuanya untuk menggarap kebun ayahnya, untuk bercocok tanam. Tetapi yang tipenya Sumbing kakaknya itu hanya bermalas-malasan saja, tidak mau bekerja. Yang pekerjaannya adiknya. Pada suatu ketika bapak dari kedua anak tersebut mengawasi dari kejauhan. Ternyata selama ini yang bekerja keras, bercocok tanam, menggarap kebunnya itu adalah anaknya yang kedua. Adiknya itu ya? Ya, yang pekerti luhur, penurut itu tadi. Sedangkan kakaknya itu
bapaknya itu hanya bermalas-malasan seenaknya sendiri, tidak mau bekerja. Hanya mengganggu adiknya saja. Kemudian bapaknya itu tadi marah besar karena mengetahui kelakuan dari sang terjadilah perkelahian. Anaknya yang pertama, yang kakak itu tadi tidak terima dimarahi bapaknya, kemudian terjadi pertarungan keduanya. Bapaknya sama anaknya yang pertama itu tadi. Kemudian sampai memuncak emosi bapaknya. Kemudian menyumpahi anaknya itu yang pertama itu mengutuknya menjadi sebuah gunung. Dari kutukan orang tuanya itu tadi disedakan anak itu tadi, kemudian terjadi kilatan petir yang sangat besar menggelegar menyambar anak pertamanya itu tadi, terlempar jauh, kemudian menjadi sebuah gunung yang keluar api dan asap yang terus menerus bergejolak. Ibarat orang itu seperti orang yang sedang marah, walaupun sedang menjadi gunung, tapi gejolak amarah anak pertama tersebut masih mengeluarkan lahar-lahar. Iya, gejolak amarah, sifat perwatakan anak itu tadi masih terbawa ketika menjadi gunung itu tadi. Kemudian sang adik itu tadi bersedih. Kenapa adik bersedih? Bersedih. Kakaknya itu sudah menjadi gunung, tetapi masih saja amarahnya masih ada, masih bergejolak mengeluarkan api-api dan asap. Kemudian anak itu tadi meminta kepada bapaknya untuk juga disedakan menjadi gunung, tetapi gunung yang bisa meredamkan amarahnya ke sang kakak itu tadi. Dengan berat hati dan menangis dan bersedih, bapak anak itu kemudian menuruti permintaan anaknya yang terakhir itu. Kemudian disedakan anak tersebut menjadi sebuah gunung. Kemudian datang cahaya putih, hilang cahaya dari langit, menyambar anak itu. Kemudian anak itu menjadi sebuah gunung yang bertempat di sebelah gunung itu yang pertama tadi. Kemudian sang bapaknya itu tadi memberi nama yang satu gunung Sumbing, yang satu gunung Sindoro. Gunung Sindoro itu telah menjadi gunung. Gunung itu adem ayem, tidak bergejolak. Beda sama yang beda dengan yang satunya gunung Sumbing itu tadi. Ternyata ya memang gunung telah menjadi gunung itu tadi bisa meredamkan amarah gunung yang satunya itu tadi. Kemudian lama gunung itu menjadi besar, yang sekarang menjadi gunung Sumbing dan gunung Sindoro. Tapi kok bisa Mbah ya, seorang anak yang emosional ini, yang emosional, mudah marah, tidak berbakti pada orang tua, itu kok bisa, zaman dahulu itu kok bisa
kun faya Iya. bisa terjadi Kok bisa pencapainya. terjadi, ya. Karena zaman dahulu orang yang terdahulu itu kan dekat dengan sang pencipta. Jadi kata-katanya itu bisa terjadi seperti doa yang terwujud. Orang zaman dulu cara ibadahnya itu bisa dikatakan lebih dekat dengan sang pencipta. Karena melalui pendekatan secara tirakat khusus. Itu ajarannya ajaran apa itu? Dengan Nabi terdahulu. Nabi terdahulu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi juga ajaran tauhid itu. Ya, agama tauhid zaman terdahulu belum disempurnakan oleh beliau Nabi Muhammad. Itu kok ceritanya tadi adiknya juga pengen menjadi sebuah gunung yang akan meredamkan emosi dari kakaknya itu tadi. Kok bisa itu loh, Mbak? Karena saking welas asihnya itu besar. Dia itu memikirkan ke depan keadaan gunung itu. Dengan amal yang begitu besar, kalau nanti menjadi gunung yang besar akan menghancurkan daerah sekitarnya dan penduduk sekitarnya. Makanya sang adik tadi merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menjadi gunung yang meredam gunung Gilman dari kakaknya itu tadi. Berarti sifat-sifat yang seperti kakaknya tadi akan membawa dampak yang buruk, ya, Mbak? Iya. Walaupun kita menjadi seorang manusia, kalau mempunyai perwatakan seperti itu, nanti kita sendiri yang akan rugi, ya. Iya, menghancurkan diri kita sendiri. Sifat sombong, angkuh, iya, marah, gitu ya. Dia akan membinasakan merugikan diri sendiri pada akhirnya. Nah ini, Mbak, Gunung Sumbing itu bisa meletus enggak, Mbak? Bisa meletus. Satu saat juga meledak, sudah titik wancinya. Dua-duanya meledak juga akhirnya. Karena sudah dekat. Sudah dekat apa, Mbak? Zamannya sudah dekat. Sudah akhir zaman. Nanti gunung-gunung juga akan mati semuanya. Itu nanti efek dari letusan itu akan membahayakan umat manusia, enggak, Pak? Ya jelas. Dan banyak korban juga. Teras itu. Peringatan untuk manusia yang ada di situ. Pembersihan juga. Mengeluarkan sesuatu yang berharga juga di situ. Ada yang sesuatu yang berharga di situ. Ada. Makanya sampean berjaga di situ. Ada tugas di situ, ya. Iya. Berarti sampean menunggu tugas di situ, harta, ya. Jangan disebutkan. Maaf, Mbak. Kira-kira masih udah dekat atau masih lama? Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tapi ini kenapa ya, Mbak? Apa? Selama itu mau mendekati Idul Fitri ini kok banyak bencana banjir, ya? Iya, seperti kemarin di Demak, Pasuruan. Ya, Pasuruan juga. Terus daerah Tasik, ya. Ya. Jawa Barat. Gimana, Mbak? Peringatan. Udah peringatan. Ya, diberi peringatan dulu. Peringatan kecil saja itu. Kayak gitu udah masih peringatan kecil. Iya, belum apa-apa.
Nah, ini kalau manusia tidak mau berubah, memperbaiki akhlaknya, tenggelamkan di pulau. Tsunami yang besar. Itu manusia banyak yang mati, Mbak. Sudah waktunya seleksi alam. Nyaringan besar-besar. Ini yang bisa selamat gimana, Mbak? Ya, Yang ciri-cirinya itu. saya tidak tahu. Semua sudah kata Allah. Rahasia takdir Allah. Apa ini yang dikatakan goro-goro kalau bendu itu apa? Ya, jangan kalau bendu ya itu. Banyak kesengsaraan. Seleksi alam. Pengurangan. Jumlah manusia. Apa penyakit bencana banyak sekali yang ada. Ya kayak kemarin kan udah ada wabah penyakit virus itu apa corona ya, Mbak? Ya itu peringatan awal. Nanti akan terjadi yang lebih besar lagi, lebih parah, yang lebih cepat mematikan. Masih ada lagi, Mbak? Cara mengatasinya wabah itu gimana, Pak? Nah, banyak berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bersedekah untuk menolak bala. Sedekah itu untuk menolak bala. Sedekah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, itu cerita apa lagi, Mbak? Menurut pandangan sampean tentang Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, Mbak? Itu apa? Ya mengisahkan Bangsa kami. Apa di situ banyak angker-angker enggak? Kalau di Gunung Sumbing, kalau di tempat saya kan di Gunung Sindoro. Sampai Sindoro. Sindoro itu ada mayat. Kalau di Gunung Sumbing ada yang angker juga. Ya pendaki-pendaki yang disesatkan juga. Ada yang mendaki di situ juga, Pak? Ada yang berani nekat di situ. Ya mencari kesenangan sebenarnya mereka itu. Hobi mendaki itu ya. Ya. Menikmati alam di situ. Dimakan, Mbak, diminum. Ya. Daging panggang. Iya. Enak, Mbak. Iya, nikmat sekali. Sampean murid beliau. Ya. Ya sudah ya, Mbak ya. Saya sangat berterima kasih sekali karena sampai sudah menceritakan tentang sejarah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sama-sama. Semoga dari sisi positifnya kami bisa mencerna dari sisi positifnya. Ya, jangan durhaka dengan orang tua. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya, itu tadi, jangan durhaka dengan orang tua. Karena doa orang tua itu kepada anaknya itu sangat pantas sekali. Ya, itu saja. Ya udah, Mbak, selamat bertugas kembali. Ya. Saya mohon untuk dia. Ya, Selamat malam. Terima kasih ya, Mbak ya. Keluar membawa energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator ya, Mbak ya.
Ya itu tadi pemirsa, bincang-bincang kita dengan makhluk goib yang berwujud macan tadi penunggu di Gunung Sindoro. Tadi sudah menjelaskan tentang sejarah tentang gunung itu. Ternyata gunung itu adalah gunung yang masih saudara, beradik antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Ya tadi nanti kita lihat tadi perbincangan dari sosok makhluk tadi, bahwa kakaknya yang ada kesombongan, mudah marah, tidak taat kepada kedua orang tua, dan akhirnya orang tua tadi karena mungkin sudah memuncak dan mengikrarkan bahwa anaknya dikutuk menjadi sebuah gunung, dan akhirnya menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Sumbing tadi, yang mengeluarkan lahar-lahar panas dan api. Mungkin dikutuk menjadi gunung tadi, dia tidak menyadari, malah semakin membara emosinya mungkin, atau pokoknya energi negatifnya semakin besar. Akhirnya adiknya merelakan untuk menjadi gunung yang fungsinya untuk meredakan buah Gunung Sumbing tadi, atau kakaknya tadi, untuk meredamkan gejolak-gejolak letupan-letupan lahar dan panas-panas itu. Akhirnya adiknya juga menjadi gunung yang dinamakan Gunung Sindoro tadi. Ya sudah, itu tadi sosok makhluk gaib yang berbicara. Jangan percaya 100%, ambil saja sisi positifnya biar kita bisa menambah wawasan saja, dan kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Sekian dulu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.